Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Region 8 Surabaya. Sudah kangen lama tidak menyapa Besti Region 8 Surabaya. Iya, kangen banget ya. Ya pastinya jumpa lagi dengan kita berdua, dua ceriwis, saya Zakia dan juga rekan saya Feris. Kita jumpa lagi dalam Cerewet Podcast. Care, aware, detail, disiplin. Tepuk tangan dulu Pak Produser. Ya, Kak Feris masih dalam suasana Syawal. Bolehlah ya kita sekalian sapa dan juga tentunya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, dan yang kerasa kita udah sampai di episode 13. Alhamdulillah ya Kak ya. Dan tentunya setiap episode Cerewet Podcast itu pasti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece badai ya. Keren mampus. Dan juga tema yang kita usung selalu berganti-ganti loh ya. Yang relate banget dengan juga bisnisnya Region 8 saat ini. Betul sekali. Ya kan? Nah, kebetulan Kak ya, hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat dinanti-nanti tentunya untuk untuk tema podcast kita. Tema podcast kali ini. Baik, Kak Feris, langsung aja kita kasih tahu ya ke Besti Region 8 Surabaya bahwa tema podcast kali ini masih relate sama kesehatan. Betul. Terus juga nanti juga ada ilmu menarik yang baru yang mungkin bisa diterapkan sama teman-teman di Region 8 nih. Ilmu apakah itu? Wah, nanti ya Kak, bukan santet yang jelas ya. Bukan ya. Oke, tema kita kali ini yaitu pertolongan pertama pada peristiwa kecelakaan dan juga praktik hipnoterapi dalam dunia sales. Menarik banget ini ya. Oke, Kak Feris, kita langsung sapa dulu ya untuk narasumber kece kita yang pertama. Baik, assalamualaikum Bapak Ali Maghfuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir ya di Region 8 Surabaya. Mungkin ini pertama kali ya Pak Ali ya datang ke kantor regional BSI. Atau sudah beberapa kali Pak datang? Kalau kantor ke regional BSI Surabaya baru pertama kali. Namun sesuatu yang berhubungan dengan BSI sudah beberapa kali. Alhamdulillah. Salah satu nasabah loyal BSI ini ya. BSI sebagai sahabat ya berarti ya. Oke, kita coba kulik sedikit ya tentang Pak Ali Maghfuri nih ya. Kalau dari profil beliau nih luar biasa loh Kak Feris. Aku pertama kali tadi dapat ya dari Pak Produser dan lihatnya, waduh, ini beliau kayaknya multi talent ya Kak Feris. Betul, ya. ada hal menarik yang ingin kita kulik di sini. Oke, jadi Pak Ali Maghfuri ini Besti adalah seorang direktur lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi udah berbagai instansi yang sudah jadi langganan beliau nih ya dalam hal peningkatan kemampuan pengembangan diri, baik itu instansi swasta maupun negeri. Mungkin BUMN juga iya ya Pak Ali ya. Betul. Nah itu dan riwayat karirnya beliau pun itu juga luar biasa ya. Multitalenta nih kayaknya. Iya, di situ ada banyak sekali riwayat beliau. Yang pertama juga beliau adalah ASN di Pemprov ya. Pemprov Jatim, kemudian direktur di CV Menara Indonesia. Dan juga beliau adalah direktur dari Klinik Hitan dan Luka, direktur layanan kesehatan cuma-cuma. Waduh, ini gratis Mas ya Pak ya. Nanti kita coba cari informasi kulik lanjut. Menarik. Terus yang paling 5 juga beliau menjadi seorang pengajar loh Besti di Stika Surabaya, dan yang terakhir juga sebagai GM di Power Inspiration Training Center. Dan selain mempunyai talenta yang banyak sekali dalam dunia berkarir, ternyata Bapak Ali Maghfuri ini juga mempunyai beberapa karya nih di sini. Juga merupakan seorang penulis buku ya Pak ya di sini ya. Betul sekali. Salah satunya di sini ada beberapa buku. Ada buku P3K dan Kegawat Daruratan di Agak ribet ya ini ya. Udah lama kagak podcast kita ya. Ada buku Pintar Perawatan Luka bagi Pemula, buku Rahasia Penulis Pemula, Panduan Dasar Luka Bakar, dan juga Perangi Difteri dengan Imunisasi, dan masih banyak buku-buku lainnya. Nah, keren banget coba di sini banyak buku yang nanti kita pastinya bakalan kulik abis ya Kak ya, riwayat dan juga pengalaman-pengalaman menarik yang sudah dimiliki oleh Pak Ali, dan juga nanti apa yang bisa dibagikan tentang ilmu-ilmu yang menarik tadi itu. Kita akan kecipratan ilmunya? Oh iya, kalau kita auto direct Kak. Oke, dan yang kedua Kak Feris, kita juga punya narsum yang tidak
kalah istimewa. Ini salah satu artis kayaknya Iya, ya ya. di Besti Region 8. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kakak Rani Frakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak cantik dan kakak ganteng. Oke, Semangat sekali pada semangat. saat ini As ya. always loh, aku nggak pernah lihat ya Kak Roni ini lemes, nggak bisa gitu. Jadi ini buat Besti Region 8 Surabaya mesti nyontoh Kak Betul Roni nih, betul, nih betul. dalam hal semangat dan motivasinya Siap. loh ya. Betul. Dan selalu packagingnya itu adalah packaging yang auranya positif. Yes, Alhamdulillah. betul gitu ya. Jadi udah apa namanya bikin apa istilahnya terinspirasi orang yang melihat yang gitu lihat. ya. Dan Mas Roni ini adalah sebagai funding transaksional relationship manager di area Surabaya Raya. Terima kasih. Terima Oke. kasih Mas Roni sudah hadir di sini. Siap. Oke, nanti Mas kita akan Faris. ngobrol juga ya Siap, Mbak sama Sasha. Kak Roni. Nanti juga akan kita korelasiin apa-apa Siap, aja yang Kak. bisa nyambung nih nanti obrolan kita dengan Pak Ahli Maghfuri. Siap kakak. Oke, baik Kak Feris, kita langsung aja kita mulai dulu dari Pak Ali ya. Betul. Ini udah jauh-jauh dateng nih. Pak Ali ini rumahnya masih di Surabaya sih ya, tapi cukup jauh sebenarnya dari kantor Region ya Pak. Jadi terima Siap. kasih banyak sekali lagi sudah hadir di sini. Nah Pak Ali, yang pertama kita mungkin akan bahas dulu mengenai pertolongan pertama pada peristiwa kecelakaan nih. Yes. Nah ini kan sebagai tema tadi yang sudah di-mention sama kita berdua. Jadi mungkin Pak bisa diceritain ke seluruh Besti Region 8. Jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan, yang jelas bukan kecelakaan batin karena diputus ya Pak ya, Wah. bukan ya Pak ya. Ya, sulit kalau yang ini. Kakak Feris ini kayaknya. Pengalamannya Kak Zaki ya. Makanya hati saya yang luka, Pak. Iya Pak, jadi kalau misalnya ini kan sering banget ya apalagi di depannya region kita Pak, itu kan adalah jalan besar nih Pak Ali. Kita sering banget tiba-tiba kedengeran brak gitu kan. Ya apaan nih? Wah ternyata nyampe ke depan udah banyak tuh yang tabrakan beruntun. Nah habis itu kan panik-panik gitu kan Pak. Nah kira-kira apa sih Pak yang seharusnya dilakukan atau langkah-langkah apa aja yang mesti dilakukan pada peristiwa kecelakaan yang terjadi? Baik, terima kasih. Luar biasa ini ternyata yang biasanya kita kenal sebuah penularan itu kan penyakit ya. Iya. Iya. Baru saat ini saya sadar semangat itu menular. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Ilmunya Bapak juga menular. Luar biasa Jadi ini. bisa gantian Pak. Jadi kalau berbicara masalah kecelakaan, Ya. itu akan selalu melahirkan dua hal. Yang pertama adalah kematian, Waduh. yang kedua adalah kecacatan. Oke. Nah, sebenarnya dua hal itu harus kita hindari ketika kita bisa dan mampu secara dini untuk memberikan sebuah pertolongan pertama. Oke. Nah, sesuai yang ada dalam buku saya, P3K dan kegawat dauratan di rumah, maka saya di sini akan lebih spesifik menggambarkan kegawat dauratan atau kecelakaan yang ada di kantor. Nah, Why? Betul, betul. Apa menariknya kecelakaan di rumah atau di kantor? Loh, justru menarik. Kenapa? Ketika kita menemukan kegawat dauratan di rumah sakit, nggak usah panik. Di sana sudah tempatnya dokter. Betul, tenaga medis sudah banyak Sudah ya Pak. tenaga Iya. medis. Ah, Ngapain? Iya betul. Ya. Lah, lantas bagaimana kita ketika dalam keadaan yang tidak ada tenaga medisnya? Ya. Lah itu kan yang menarik sebenarnya. Iya. Maka di sini setidaknya kita harus memahami beberapa hal Ya. supaya tidak terjadi kecelakaan. Maka izinkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita mengurangi human error. Oke. Not Karena itu salah satu faktor yang merangsang terjadinya kecelakaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas apa yang ada di kantor? Misal, oh lampu ini sebenarnya sudah tidak layak lagi. Kenapa? Loh, harusnya kan kita butuh terang. Kenapa kok buram? Oh iya. Ya. Loh, akibatnya apa? Ketika di sana ada kegelapan, otomatis jarak pandang kita terbatas. betul. Kita tidak tahu depan ada benda. Kita tidak tahu ternyata lantainya masih licin. Iya. Nah, hal-hal itu yang membuat kita akhirnya terjadi kecelakaan. Oke. Setelah itu lingkungan. Oke. Nah, kenapa lingkungan itu harus bersih? Kenapa lingkungan itu harus wangi? Karena di aku itu tidak. Kenyamanan lingkungan itu mengaruhi kerja. Betul, betul. Betul sih. Betul ya? Betul, Betul banget. Nah, setidaknya ada 3 hal yang menjadi faktor kenapa kecelakaan kerja itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut sembari nanti kita diskusi. Ya betul. Boleh. Oke, kemudian
dari humannya tadi, ketika kurang paham atau memperhatikan SOP, misal penggunaan APD, kan sudah jelas kan, penggunaan alat pelindung diri itu menghindari terjadinya kecelakaan. Namun kita lengah. Harusnya pakai masker nggak pakai masker, harusnya pakai sarung tangan nggak pakai sarung tangan, harusnya pakai kacamata tidak pakai kacamata. Lah dari humannya. Kemudian ada beberapa penyakit bawaan. Nah ini kenapa sih di kantor kok ada kayak gitu kan gitu? Karena di kantor kan tempat kumpulnya orang banyak. Dan terkadang kita tidak memahami latar belakang teman-teman yang ada. Misalnya punya penyakit bawaan, taruhlah hipertensi, di mana kita tahu kalau memang tidak terkontrol dia akan lari meningkat menjadi stroke. Iya, betul. Kemudian diabetes atau kencing manis, kolesterol, alergi, asma dan lain-lain. Lah, itu yang biasanya terjadi. Terus gimana? Apa yang perlu kita lakukan? Dalam bahasa kami, itu setidaknya ada 3 hal. Pertama apa? Yang namanya kita ada edukasi. Oh, berarti kita harus yang namanya edukasi kita berikan dong. Tentang apa? Saat ini yang kita butuhkan apa? Misalnya tentang kesehatan. 2 tahun yang lalu COVID Surabaya ini wah luar biasa. Sekali. Saya menjadi saksi hidup loh masalah COVID ini. Saksi fakta ya. Berarti Bapak ikut menyaksikan ini apa ya? Atau yang terkena juga? Iya, maksudnya menangani atau apa gimana Pak? Menangani. Lebih ke menangani. Lebih menangani. Jadi boleh sedikit cerita ya. Boleh, Bapak. Ini cerita-cerita miris untuk tenaga kesehatan. Wah. Kenapa? Hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun kita nggak boleh pulang. Kenapa? Karena kita di karantina. Dan memang setelah saya pahami bahwa penanganan COVID di Surabaya luar biasa hebatnya. Selain dari beberapa stakeholder ya, yang ikut bersama-sama memerangi COVID waktu itu, ada kerjasama dengan hotel, dari bank. Waktu itu saya lihat BSI juga luar biasa. Tepuk tangan dong untuk BSI. Oke, terima kasih Bapak. Keren. Jadi bagaimana kita itu diberikan fasilitas penginapan hotel, kemudian kita dikasih makanan dan bantuan alat medis, APD secara lengkap. Oke, itu luar biasa. Di sisi lain kita tidak boleh ketemu keluarga. Why? Karena misi penyelamatan jiwa lebih banyak orang ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang kita juga miris, bahkan banyak teman saya, terutama yang perempuan, menangis. Iya. Bagaimana anak saya di rumah? Bagaimana kondisi suami saya di rumah? Kita tidak tahu. Tapi memang tidak ada salahnya ketika kita dilarang pulang. Kenapa? Karena kita diduga yang setiap hari bersinambungan, interaksi secara aktif loh ya, bukan pasif ya, dengan penderita. Oke, bolehlah kita imun kita kuat. Namun saat kita pulang ke rumah, di sana ada orang tua yang sudah lansia. Imun mereka kuatkah seperti kita? Kan gitu kan? Jelas tidak sekuat kita. Akhirnya apa? Kita justru menjadi sumber penularan. Lah, itu yang waktu itu tidak dipahami teman-teman, bahwa memang itu alasan yang logis kenapa kita waktu itu di karantina tidak boleh pulang dengan waktu tertentu. Nah, kita kembali ke P3K yang ada di kantor. Oke. Kemudian kita lanjutkan solusi apa yang kita berikan untuk teman-teman di kantor, di sekolahan, di kampus dan lain-lain. Yang pertama, untuk menghadapi masalah penyakit tadi kita harus check up secara rutin. Ini lebih ke individu. Oke. Tapi dengan adanya pertemanan di kantor, saya yakin di BSI ini tidak hanya sekedar teman, lebih dari itu apa? Keluarga. Betul. Saya saat masuk tadi, saya merasakan ini rumah kedua ini ya. Rumah kedua ya Pak. Luar biasa. Padahal saya tamu, tapi penyambutannya waduh luar biasa. Kemudian apa? Manajemennya harus jelas, pemeliharaan alat. Itu penting. Kenapa? Tadi menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Oh, ini sudah layak apa enggak? Kalau enggak, kita ganti. Kita yang ganti yang sehat. Betul. Kan gitu kan? Betul, Pak. Masalah alat. Kemudian lingkungannya juga tadi ketika kurang bagus, kita rubah lampu yang dalam tanda kutip merdip-merdip ya. Kedip-kedip gini ya.
ya cepat kita ganti untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Lah, ini ada saran apa sih yang harus ada di kantor atau di kampus minimal sehingga kita bisa secara dini dan cepat menghadapi kegawat daruratan. Karena tadi selalu melahirkan dua hal, kematian dan kecacatan. Ya, betul. Kalau kita bisa menangani, maka dua hal itu tidak akan terjadi. Apa? Minimal ada kotak P3K. Oh, oke. Minimal ada. Isinya apa? Jelas. Nanti bisa. Ini tidak promosi ya. Ya. Tapi sudah gamblang di buku saya. Wah. Penulis ya beliau. Jadi nggak ada di spill Kak, langsung aja ya. Lihat aja di buku. iya, gitu. Iya, Bukunya. Jadi kita juga penasaran gitu kan. Iya. Bukunya. Pak Ali gitu ya. Oke. Banyak di toko-toko buku, apalagi di Surabaya ini banyak ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua harus ada tabung oksigen. Iya. Tabung oksigen itu harus ada. Karena yang namanya kecelakaan, kegawatan tidak pernah memilih usia, Betul. Betul. tidak pernah memilih tempat, Iya. iya dah? Tidak pernah memilih tanggal. Ya. Maka kita harus siapkan alat oksigen. Oksigen. Karena oksigen ini kalau kita kekurangan oksigen selama 3 menit, Iya. sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu lebih parah daripada kita terjadi perdarahan. Kena pisau misalnya, Iya. perdarahan luar biasa. Masih menunggu 3 jam. Untuk apabila tidak ada pertolongan Baru, sampai ke Meninggal tadi. alam dunia lain ya, Iya. itu 3 jam. Tapi gitu, kalau Pak. masa oksigen hanya 3 menit. Oh, jadi kalau misalnya orang bleeding itu maksimal 3, masih bisa nunggu 3 3 jam, ya Pak ya? 3 jam. Oke. Ya, dan ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Ada orang sesak, kemudian ada orang pendarahan. Kita histeris sama orang pendarahan. Betul. Karena Setuju. ngelihat fisiknya tuh loh Iya, Pak. Betul. betul. Udah langsung takut nggak sih Itu udah darah saya, Pak. kemana-mana? Jadi Sepele saya padahal ya, melihat darah kelihatannya itu ya. saya udah keringat dingin sama gemetar. Padahal Iya. kalau itu Padahal- salah satu penyebab kenapa saya cita-citanya kecil pengen jadi dokter setelah jadi gede itu ketika ngelihat kecelakaan darah di mana-mana. Nggak jadi ya? Iya. Ya nggak Banding ada. setir ya, lu akhirnya masuk ke banker aja ya. Oh, ini Makanya tadi ini Pak Ali bilang, padahal dari yang kecil. lebih, iya benar, makanya padahal Pak Ali bilang yang paling penting sebenarnya orang yang sesak ya, lagi megap-megap dibiarin yang darahin. iya. Iya. Ini udah mau meninggal bisa Iya. didetik lagi. Magnet kita itu lebih ke tadi fisik Oh, ya. iya. Betul. Fisik, nah Fisik. itu. Jadi ketika kita lihat berdarah, oh kita yang panik. Iya, Ini betul. harus segera Nah. ditangani. Padahal no, masih nunggu 3 jam. Oke. Orang yang sesak megap-megap itu 3 menit. Justru lebih penting yang megap-megap ya. Betul. Iya. Mau megap-megap kantongnya apa oksigennya sama sayang ya. Iya, iya, iya. Megap-megap kena Iya target. sih. Oh iya ya, ini ngebuka ilmu baru nih buat saya. Oke, Iya. menarik Iya. ya. Pak, ini ada yang saya tanyakan ya Pak. Tadi kan ada beberapa hal yang salah satunya itu kecelakaan itu disebabkan oleh human error. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini itu mengenai human error itu apakah kesalahan yang terjadi, kecelakaan yang terjadi karena human error itu mutlak disebabkan oleh individu atau pekerja saja? Apakah ada faktor lain sebenarnya Pak? Ataukah benar-benar hanya ya karena kamu human error kayak gitu? Iya. Atau ada faktor lain nggak Pak selain dari human error itu Pak? Kalau biasanya yang terjadi dan selama ini yang terjadi itu selalu tidak berdiri sendiri. Oke. Pasti ada faktor-faktor lain. Selain human error, kemudian pemeliharaan alat kurang, Iya, didukung dengan kondisi atau lingkungan yang memang kurang ideal atau standar. Jadi Oke. itu yang membuat. Kadang-kadang, mohon maaf, tidak usah kita membayangkan suatu yang jauh-jauh. Iya. Di depan BSI kantor region ini ya, Mhm. itu jalan raya. Betul. Setuju? Iya. Setuju. Pernahkah kita sudah hati-hati jalur sesuai SOP? Oke. Oke. Tiba-tiba ada yang menyerobot. Oh, sering tuh Pak. Sering toh? Sering. Terjadi kecelakaan. Iya, heeh. Andai kan kita tahu kronologinya, apakah dia yang terjadi yang tidak nyerobot yang sudah benar itu yang salah? Nah, Kan tidak. nah, Nah, itu. Jadi dimanapun terjadi kecelakaan, Tetap ya, pasti ada faktor penyerta. Mhm. Tidak berarti murni. tidak mutlak Tidak individu adalah sebagai Penyebab human utamanya error. gitu. Ya. Ya, root cause dari semua Betul. kesalahan Iya. ya. Jadi misalnya kesalahan itu bisa disebut kesalahan itu 100% misalnya. Ya, Maka human error-nya itu antara 60%. oke. Berarti 40% faktor lain. Faktor Eksternalnya. eksternal. Nah, Oke.
Seperti itu. Makanya kenapa 3 hal ini setidaknya harus diperhatikan. Kemudian satu lagi Ya. yang ini sebenarnya sudah menjadi program di beberapa BUMN dan perusahaan. Betul. Apa itu? Karena kami di CV kami juga mengadakan pelatihan P3K yang tersertifikasi dengan Kemenaker RI. Wah. Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi nanti namanya pelatihan P3K. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan ini di setiap perusahaan-perusahaan itu wajib punya sertifikat ini. Terutama perusahaan-perusahaan yang di bidang produktif ya. Iya, Ya. betul. Nah, apalagi Surabaya ini kan ada yang siar itu ya. Siar, Wah, ya. Betul. perusahaan-perusahaan Oke, itu. perusahaan Jadi, yang terutama di industri ya Pak Ya, ya. di industri. Iya. Manufacturing biasanya gitu ya. itu. Jadi ada yang namanya pelatihan, dan itu sebenarnya Oke, P3K. bisa dilakukan untuk sertifikasi yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, luar biasa nih. Jadi emang ya menurut saya emang suatu keharusan sih Pak Ali sekarang ya. Jadi Iya. kalau misalnya di kantor sendiri ataupun di project ya, mungkin Iya. kalau di industri itu kan banyak tuh ada proyek-proyek di mana-mana. Tapi kalau dia nggak ngerti P3K, ada temannya atau bahkan dia sendiri mengalami kecelakaan, mesti ngapain? Ya, Nah, ada orang iya. belum Gitu. tentu di perusahaan itu menyediakan tenaga medis kan Pak ya. Betul, tidak semua. Betul. Makanya minimal pegawai yang di situ dibekali dengan sertifikasi Betul. P3K tadi. Kemudian yang tidak kalah seringnya apa itu? Luka. Luka Yes. dalam hati. Wah, Aduh, dari tadi Kak gitu mulu Feris. nih karena ini. Kak Feris berarti itu Iya. dalam hati. Itu hati ya. jadi luka itu gampang terjadi. Misal kita di dapur kena sayatan, Iya, betul. ya. Betul. Kita pintu, apalagi banyak pintu kaca, belum menutup secara sempurna, kita lewat tergores. Betul. Oke, Betul. pintu. Selain itu jarum. Ya. Ya, luka bakar, Betul. luka akibat kita jatuh, itu sebenarnya bisa dipersiapkan di kotak P3K tadi. Bagaimana cara penanganannya, kemudian alat dan bahannya seperti apa. Cukup simpel sebenarnya. Karena apa? Fungsinya adalah untuk pertolongan pertama menuju kita ke layanan berikutnya. Oke. Itu. Lantas apalagi yang perlu ada? Oke, selain tadi oksigen tabung, Ya, oksigen tabung. sekarang kan ada tensi elektrik, Ya. tensimeter. Oke, Nah, ya. Ya. itu kan dalam tanda kutip tidak membutuhkan kemampuan atau kompetensi yang spesifik. Betul. Kita bisa belajar, kita lihat kondisi darah normal itu seperti ini. Karena ada beberapa yang menyebutkan, contoh WHO ya, darah tinggi itu adalah lebih dari 150, itu yang Ya, atas. betul. Kemudian yang bawah lebih dari 90. 90. Lah kalau yang namanya tensi elektrik, kalau kita sudah ada bahan seperti itu, siapapun bisa. Oh, ini darahnya naik ini, maka istirahatlah. Itulah fungsi keluarga Oke. di dalam kantor. Kan gitu kan, saling Ya. memahami. Kenapa kalau ini diteruskan, takutnya tekanan semakin tinggi, akhirnya naik level menjadi stroke. Nah, itu yang darah tinggi. Minimal ada tensi. Kemudian ada yang namanya oksimetri. Oksimetri itu alat yang ditempelkan di jari-jari untuk mengetahui ini sesak apa tidak. Ya. Jadi kaitannya dengan tabung oksigen. Oh. Jadi kalau kita batasannya adalah 96%. Oh, kadar oksigen kita 96 ya, Pak. Betul, itu aman. Kalau itu ke bawah, biasanya itu kalau kita lihat lampu kuning. Oh, berarti hati-hati. Aktivitas dikurangi. Ya. Jangan banyak naik tangga. Kenapa? Nanti takut oksigen atau saturasinya semakin turun. Nah, gitu. Jadi itu adalah deteksi dini, saya katakan. Betul. Ya. Dan itu bisa dilakukan dimanapun. Kan seperti itu kan. Tidak harus kuliah kesehatan itu. Iya, Tidak iya. harus kan itu kan. Iya, iya. Gitu. Oke, note. Jadi kalau disimpulin tadi ya Pak, minimal nih kayak kita nih kan perbankan memang kalau misalnya dikaitin sama industri yang mungkin kayak orang-orang yang ada project alat berat dan sebagainya, itu kan mungkin memang wajib sertifikasi kayak gitu ya Iya. Pak. Tapi kalau misalnya seperti kita di perbankan minimal ada kotak P3K tadi yang Setuju. mesti lengkap Iya. ya Pak. Betul. Terus Iya, kemudian iya, tabung oksigen ya. Setuju. Kemudian tensimeter elektrik dan juga oksimetri. Setuju, Itu ya Pak Lia. Jadi setuju. biar dicatat nih sama seluruh teman-teman branch manager mungkin Betul. yang mendengarkan ya, dan teman-teman BWSM di seluruh region 8 Betul, mesti Kak. menyiapkan itu nih. Betul sekali, kalau boleh ditambahkan mungkin gini, karena kan di perbankan ini ya, contohnya khususnya kita perbankan kan, Setuju. kan banyak target gitu ya, Iya. mungkin tekanan tinggi gitu. Ya, Ini iya, nih, iya, iya. salah satu faktor mungkin di
BM, BWSM, marketing itu tekanan tinggi. Apalagi bank yang level sudah buku 4 dan sudah 5 besar, 6 besar nasional. Luar tekanan biasa. luar biasa. Iya. Kalau- Memang BSI ini kalau saya dulu apa ya bahasanya kalau dalam sepak bola itu ya kuda hitam, tapi bener-bener Alhamdulillah. menguasai ya. Nah, Iya. Jadi kalau Luar kembali biasa. tadi Pak itu sangat penting. Kak Ferry sama Kak Ya, gimana, jadi Mas Roni? sepertinya gini, berarti nanti ketika kita sudah mendeteksi secara dini, misalkan ya, Iya. ada alat oksigen, Iya. tekanan tensi darah digital, otomatis kita selaku mungkin ya samping kita, Pak, Bapak sudah darahnya tinggi nih, istirahat dulu. Nah. Berarti apa? Ini mengurangi pengeluaran yang lebih tinggi untuk perusahaan. Apa dia nggak harus begitu darah reda, nggak perlu lagi ke rumah sakit lebih tinggi. Berarti kan ciri Iya, kita, iya, iya. ciri Betul. ciri ini, ya cost Cost to income ratio. Jadi itu sudah akan tertangani, bahkan akan kecil, bahkan mungkin di bawah 30 kali ya. Iya. Nah, setiap Iya. cabangnya boleh dicatat itu. betul. Ya, Kak, Setuju, ya. setuju, Boleh, setuju. Apapun kalau sudah kita secara dini menemukan masalahnya akan mudah mengatasi dan benar. Oke. Tidak akan menarik hal-hal yang lebih besar lagi. Itu maksud saya. Iya. Betul, betul. Sepakat. Oke, Pak, lanjut ya Pak ya. Siap. Ini, apa kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau apa namanya dampak dari kecelakaan ini kan bisa ada dua tadi ya, ada kematian sama kecacatan. Nah, Betul. kalau masalah kecacatan ini saya kepo sih sebenarnya. Jadi Oke. kan ada kadang itu nyun sewu Pak, ada mungkin beberapa luka atau apa yang di dalam kita tuh nggak kelihatan dari luar, Betul, tapi betul. ternyata tiba-tiba bisa melumpuhkan gitu Iya. loh. Nah itu gimana sih sebenarnya cara mendeteksinya gitu loh. Misalnya nih, saya dulu pernah ada teman Pak, habis jatuh, Iya. jatuhnya tuh tapi nggak kelihatan kayak gimana-gimana. Iya, secara fisik dulu ya. Betul. Kayak sehat-sehat aja Kayak gitu ya, Kak, ya. sehat. Tapi ternyata tuh ada yang apa tulangnya ada yang Patah, geser oke. gitu loh Pak. Nah itu kan dia nggak tahu loh tiba-tiba dia nggak bisa jalan gitu. Oke. Itu gimana cara mendeteksinya? Itu sangat mudah sebenarnya dengan bahasa kita orang Jawa ya. Yang pertama A. Wah, nanti kalau nggak salah ada 3A. Waduh, gampang ya. 3A. A. Pertama aduh. Aduh berarti bahasa Indonesia nyeri. Ketika ada orang jatuh jedah secara fisik aman ini nggak ada pendarahan, ya toh? Kulitnya masih utuh, tidak ngelupas, tapi ketika jalan kok mohon maaf, Selempangan. iya agak digluk-digluk jadi wong Jawa ya. Iya. Kemudian kesulitan, nah, tidak berfungsi seperti orang normal. Maka ingat yang pertama A, apa? Aduh, nyeri. Kalau ada nyeri berarti itu ada apa-apa, meskipun secara kasat mata tidak ada. Oke. Di dalamnya. Di dalamnya nyeri ya, aduh. Kemudian yang kedua B, apa? B kedua, aduh, abang, memerah. Benar ini tidak ada apa-apa, tidak ada kulit yang lupas, tapi kok memerah. Tapi itu nggak langsung seketika biasanya kan Pak. Enggak. ya? Masih ada jaraknya kan. Betul. dari- Jaraknya rata-rata Kayak 1 ruang. sampai 2 jam. Oke. Baru kelihatan. Kalau bahasanya itu memar. Memar Oke. atau ruam-ruam itu ya. Ruang-ruang kan nggak langsung toh. Ya, betul, ya. betul. Ternyata kenapa sih kok ada ruam merah-merah? Bisa jadi resikonya pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah ini di dalamnya kan ada darah. Ya. Darah itu warnanya merah. Sehingga ketika pecah dia keluar dari sarangnya maka akan meluber ke jaringan kulit-kulit sehingga kelihatan lu kok merah. Nah ini berarti tapi nggak berlaku buat orang-orang berdarah biru kayaknya Pak. Iya nggak? Sultan ya. Nggak Sultan. jadi A kedua Kak. Kalau misalnya darah biru jadinya B. Iya, iya, Keluar iya, iya. birunya. Oke. Nggak, canda nih Iya. Pak. Lanjut Iya. Pak Li. Mohon maaf nih. Jadi yang pertama aduh, Oke. ya kan? Kemudian abang. Abang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah adu, abang, abu. 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 Oh bengkak. Bengkak cuy. Gampang ya? Translate-nya di bawah ini. Siap. Abu. Ada transitnya nanti. Ada transitnya. Jadi semi-semi Jawa ini ya. Jawa Timuran. Oke. Jadi untuk menjawab tadi kita menggunakan ilmu 3A. Oke. Aduh, Deteksi dininya itu ya. abang sama abu. Oke. Jika itu terjadi, maka langsung laksanakan foto ronsen. Karena pendarahan itu ada 2. Pendarahan luar sama pendarahan dalam. Baik. Nah, yang kita khawatirkan terjadinya pecah pembuluh darah, maka itu pendarahan dalam. Nah, ketika pendarahan dalam tidak akan kita bisa lihat kalau tanpa yang namanya foto ronsen.
Oh, oke. Oke, noted. Gitu. Tapi biasanya ada nih temen yang suka bandel banget Pak. Oh nggak apa-apa nih, nggak ada Iya. apa-apanya gitu kan. Jadi Nggak tapi udah dirasa. sampai apa ya, akhirnya terlanjur gitu loh Pak. Karena emang Terlanjur. dibiarin Iya, aja betul. kan. Nah itu yang akhirnya mungkin akan nantinya impactnya jadi cacat itu tadi. Iya. Iya kan. Kemudian bahas masalah kecacatan ini lebih ke satu, kekurangan oksigen, Oke. Oh. sesak tadi. Jadi beberapa sel kita kalau kekurangan oksigen tadi, kalau kurang dari 3 menit atau 3 menit kan innalillahi. Iya, betul. Kurang dari itu maka akan ada jaringan-jaringan otak kita yang sudah mati. Jadi agak error gitu ya Pak Iya, jadinya ya. betul. Oh ini juga disebut kecacatan ya Pak kalau misalnya kita. Betul, Oke. itu kecacatan. Bisa Oke. kosong. Imbasnya kecacatan mental juga. Iya. Jadi kalau kita biasanya kalau memahami dan sering menelaah ya, terjadinya kecelakaan, jedar. Terus dia tiba-tiba itu ngamuk. Oke. Oke, tidak terkontrol, uncontrolling. Iya. Berarti di sana sudah terjadi salah satu kerusakan saraf selnya. Kenapa? Karena darah yang harusnya memberikan nutrisi kepada sel tersebut tidak nyampe. Ya sama seperti kita menanam apapun, pohon, bunga. Kalau kita tidak sirami, endingnya apa? Mati. Mati. Iya betul betul. Sama, tubuh kita juga seperti itu. Yang kedua, kecacatan yang biasa di kantor, luka bakar, Pak. Luka bakar. Luka bakar, percaya apa tidak, ketika kita terjadi luka bakar, misalnya dari jemari kita, Iya. coba kita satukan, pasti nempel. Lengket, Pak ya. Pasti nempel. Oh iya iya. Iya, pasti nempel. Nempel ya. Nempel. Nah, ini kalau tidak ditangani secara dini, selamanya akan nempel. Nempel. Cacat jadinya. Gitu. Beda dengan luka-luka yang kena pisau, kemudian kita tertusuk jarum, mbok tempel lo gak nempel. Iya ya. Kalau Tapi kalau luka bakar pasti nempel. Oke. Pasti terjadi kecacatan. Lah, iya iya. itu yang bahaya. Makanya kenapa kita perlu penanganan secara dini. Karena menghindari dua hal itu, kecacatan dan kematian. Sebenarnya ilmu kesehatan itu sangat simpel. Oke. Menghindari dua hal itu, kecacatan dan kematian. Oke. Kalau sudah lolos dari itu, alhamdulillah berarti kita fight dan kita Iya. terbebas dari masalah kesehatan. Tapi yang bikin ribet emang cara penanganannya Kak. Ini Iya. kan kita cuma bicara mengenai pertolongan pertama lah, Pertama, kedua, iya. ketiga, keempat dan seterusnya kan kita nggak tahu ya. Iya. Yang tahu tenaga medis. Iya, gitu iya, ya kan. iya. Aku di sini tertarik sama mau nanya ke Mas Roni nih. Oke. Siap. Sebagai karyawan ya atau insan RO8, gimana sih cara meminimalisir human error yang terjadi Baik. bagi Mas Roni sendiri di lingkungan kantor nih? Oke, paling yang pertama ini dari kalau kita mungkin membicarakan yang pertama produk BSI dulu aja ya, Kak Feris ya. Iya, iya. Tadi relate ya, kecacatan sama kematian. Sangat. Nah, memang kalau kita sudah berupaya dan segala macam, tapi tetap terjadi misalkan ya Pak Ali ya, mungkin cacat, tetap cacat, misalnya. Sudah sebaik mungkin kita tetap cacat dan cacatnya itu seumur hidup misalnya gitu ya. Iya. Terus atau yang meninggal gitu ya. Iya. Kita ada produk namanya tabungan berencana, Pak Ali. Wah, mantap ini. Nah, apa sih tabungan berencana ini gitu ya? Kita nggak merencanakan untuk cacat sih sebenarnya Iya, gitu tidak, ya, Pak Lah. tidak. Nggak merencanakan untuk meninggal. Iya, gitu ya. betul. Tetapi di situ ada bisa klaim kecacatan seumur hidup sama kematian. Siap. Real tadi, sangat relate Kak Baris. Tabungan berencana kita itu Pak Ali, jadi gini modelnya, misalkan nih Pak Ali sudah punya rekening BSI yang secara umum ya, Oke. reguler sudah punya ya Pak Ali saya rasa ya. Otomatis. Apalagi PNS ya, Otomatis PNS sudah sudah. otomatis nih beliau. CV saya juga diikutkan Nah. biasanya. Tapi mungkin beliau belum punya tabungan berencana Kak Baris. Iya. Nah, nanti kita bukain ya. Oke, 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 Kita oke. bukain. Ini poin ini ya, kita Iya. bukain. Poin. Cuman tidak ada biaya administrasi. Jadi begitu sudah punya tabungan yang induk, ini Pak Ali punya tabungan induk nih. Induk. Kita langsung bukain aja, free kita bukain tanpa biaya administrasi bulanan. Potongan nggak ada gitu ya. Terus dapat fasilitasnya itu Pak Ali tanpa harus menyetor tunai Pak Ali. Gitu ya. Si nasabah tanpa menyetor tunai, tinggal auto debit dari tabungan induk. Oke. Ya, misalnya Pak Ali udah punya rekening induk nih. Anggap aja lupa nih kalau udah punya rekening tabungan berencana nih. Iya. Misalkan ya, udah ada bukunya sendiri sudah kita bukain. Otomatis nih mau berapaan? Mau 100 ribuan, 200 ribuan per bulan. Misalnya kita fix 200 ribu per bulan nih. Mas Roni, oke kita bikinkan 200 ribu per bulan. Begitu sudah jalan nih Pak Ali, misalkan contoh kita ambil taruhlah 10 tahun ya Pak Ali ya. Siap. 10 tahun harusnya kali 12 ya. Taruhlah 100 juta berarti kan ada sekitar 12 juta, berapa ya? 1 juta 200 kali Iya. 10 12 juta ya. 12 juta. Kalau misalkan 10 bulan aja misalkan ya.
kali dapat 120 juta misalkan contoh. Ternyata misalkan mohon maaf Pak Ali terjadi kecelakaan atau orang nasabah itu kecelakaan. Terus cacat nih, cacatnya total dan dia lama nggak bisa bekerja lagi atau apa. Nah, dapat klaim dari penjaminan kita, ada asuransinya. Itu otomatis Pak Ali ya, tanpa mendaftarkan nasabah sudah langsung otomatis tabungannya sudah ada asuransinya. Gimana perhitungannya? Sangat enak dan gampang. Jadi gini. Kita ambil 10 tahun, ternyata 2 tahun aja udah jadi kecelakaan nih. Nggak usah ngomong yang matinya ya, kita ngomong yang tadi ya, yang cacatnya ya. Jalanin 2 tahun aja, ya berarti kan kurang 8 tahun. Betul. 8 tahunnya tidak usah menyetor lagi, udah langsung dilansam di depan, langsung dikasihkan Pak. Wah. Ke nasabahnya langsung atau ke siapa yang mewakilinya, karena mungkin sudah nggak bisa jalan ke sini atau gimana, yang mewakili mengambilkan. Untuk kasih ke nasabahnya, seperti itu Pak. Mendapatkan santunan ya, Santunan ya. dan tanpa mengurangi saldonya yang awal sudah masuk Kak. Oke. Wah, luar biasa. Saldo udah masuk 2 tahun. Nah gitu Kak Baris. Dan ini kalau diterapkan tadi untuk menjaga aja ya Pak ya, menjaga kalau misalkan sudah jalan yang tadi ya syukur-syukur ternyata nggak terjadi sampai cacat, ya syukur berarti kan ini tetap jalan tabungannya sampai habis waktunya, jangka waktunya. Mungkin itu Kak Baris untuk ini. Oke, baik. Tapi kalau untuk salah satu yang dilakukan Mas Roni untuk meminimalisir human error yang terjadi. Nah, ini dari sisi bukan yang mengenai produknya ya Baris ya. Ini dari sisi saya pribadi. Misalnya contoh ya. Memang harus sesuai prosedur yang ada di perusahaan. Apapun kegiatannya kita. Baik itu dari kita kegiatan dari yang pertama dari rumah ya biasanya. Dari rumah saya selalu membiasakan nih contohnya kita berdoa, doa perjalanan biar lancar apa. Sebelum berangkat saya cek dulu kalau misalkan dari mobil ya. Oh, mobil saya ini walaupun misalkan kita mobilnya baru tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada tikus yang masuk terus itu ya remnya kepotong ya. Bisa jadi kan kita ya. Bisa. Itu saya akan setiap hari cek upnya. Remnya dicoba-coba maju mundur, oh aman berangkat nih sampai dari rumah ke perjalanan berarti selalu aman. Dari kantor. Nah, dari kantor biasakan misalnya kita ada tangga naik turun ya Kak Beris ya. Enggak ada liftnya di kantor gitu ya misalkan. Kalau ini kan ada lift di RO, kalau di area kita enggak. Ya walaupun sebenarnya sepele ya jangan lari-lari di tangga gitu ya. Itu salah satu faktor juga ya Pak Riz. Menyepelekan di tangga. Beberapa teman kita juga ada yang mungkin sampai jatuh gelundung-gelundung dan kaki pernah kejadian juga. Sering itu biasanya kejadian juga. Padahal aku sudah biasa loh. Tapi kan nggak hati-hati. Ya, walaupun itu kehati-hatian tetap harus jaga. Itu memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika semua itu kita jalankan sesuai apa yang di prosedurnya, insya Allah sih walaupun tetapnya udah takdirnya kita itu dapat minimal. Ya. Kejadiannya nggak ekstrim banget gitu mungkin ya. Seperti itu mungkin Kak Beris ya. Jadi emang harus sesuai dengan SOP ya. Betul. Setidaknya ada effort dulu Kak, gimana caranya menjaga biar nggak bisa terjadi yang human error yang berlebihan gitu ya. Bener Kak. Nah Kak Kia, ada yang menarik dari Pak Ali juga di sini. Apa itu? Ternyata Pak Ali itu adalah seorang hipnoterapi. Wow. Oh iya, that's why tadi kan berarti di tema kita yang kedua. Siapa nih Kak Beris dihipnotis? Ya kamu nanti yang nanya siapa Kak? Kalau saya dihipnotis, gak ada yang nanya. Ya, that's why tadi kan di tema yang kedua Kak Feris kita udah sebutin ke Besti Region 8 bahwa nantinya juga akan kita kupas mengenai praktik hipnoterapi dalam dunia sales. Ya, ini akan relate banget ya sama kegiatan kita di perbankan. Nah, jadi langsung aja nih ke Pak Ali, bisa diceritain sebenarnya hipnoterapi itu apa sih Pak? Apa sih gitu Pak? Dimulai dari definisi dulu deh. Jadi kalau hipnoterapi itu kan basicnya itu hipnosis atau hipnotis. Jadi kita lebih ke memaksimalkan otak atau pikiran bawah sadar. Karena sebenarnya kita itu ada 3, otak sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Loh kok iso tidak sadar? Jadi seperti ini. Ketika kita terbiasa melakukan kegiatan itu masih otak sadar. Sementara manusia itu lebih menggunakan 10%. Hanya 10% yang mereka gunakan. Yang 90% adalah otak bawah sadar. Contoh, ketika kita berangkat kerja, untuk pertama kali kita pasti mengingat, oh lewatnya titik sini, belok kanan, lurus wae. Kayak lagu dari Caknan ya. Lurus wae. Saya udah batin lagu ini kan. Ya, itu. Namun ketika kita sudah beberapa kali dan hafal, pernah nggak dari rumah?
aku nanti lewat kanan belok kiri, nggak pernah kan? Nggak Tiba-tiba nyampe. Ya betul. Setuju? Pernah. Kayak pernah. udah mode autopilot aja. Pak. Setuju? Tahu-tahu Iya. udah nyampe. Itulah bawah Nyampe ya? sadar. Oh iya. Kemudian tidak sadar apa? Jantung kita, paru kita, itu kan semuanya bekerja. Ya. Tapi kita pernah nggak menyadari, hei jantung, jam 9 tepat berhenti. Nggak pernah kan? Meninggal dong. Kita nggak pernah kan? Benar. Nah, itu betul kan? Iya, Nah, betul. maka hipnosis yang kemudian dikembangkan jadi hipnoterapis itu adalah memaksimalkan 90% kemampuan otak kita Oke. yang harusnya kita maksimalkan. Sehingga hasilnya seperti apa? Hasilnya semua yang kita lakukan sudah tidak kita pikirkan lagi, tapi lancar. Kayak kita perjalanan ke kantor, kayak kita ibadah sudah menjadi kebutuhan. Ya, betul. Kan gitu kan? Sudah adzan ya udah kita sholat. Pernah nggak kita katakan, hei sholat? Enggak, karena sudah jadi kebutuhan. Dan itu yang sudah berjalan adalah otak bawah sadar. Ketika kita bisa memaksimalkan itu, maka 3 hal yang kita pahami juga. Ada hidup, ada kehidupan, ada yang pemberi hidup. Kalau kita sudah mengawinkan 3 hal itu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya di dunia sales ataupun marketing. Dan ini yang biasanya kita sampaikan ke teman-teman ketika ada training, sales, service excellent, Ya. kemudian kita kerja bahagia, terapi. Oh iya. Itu ketika kita sampaikan ya kita sampaikan itu. Dan itu realit memang. Tidak bisa dipungkiri. Ketika kita sudah bisa maksimalkan otak kita. Karena pada dasarnya saya sepakat. Saya yakin di sini sepakat. Bahagia itu diciptakan atau diberi? Diciptakan. Yakin. Iya, Pak. Yakin. Iya yakin betul. Itu betul 100%. Iya. Bahagia itu diciptakan. Betul. Nah, Kalau kita nunduk memberi, siapa yang memberi? Betul. Karena semuanya itu ada di hati dan ada di pikiran. Betul. Manajemen konflik kan? Ya, Ketika kita betul. bisa memahami itu, bahagia muncul. Maka ketika kita bicara sales, hipnoterapi, di situ sebenarnya yang kita ulik dan kita maksimalkan. ya. Apakah setiap orang bisa? Bisa. Karena pada dasarnya setiap orang punya bekal. Tapi tidak semua orang tahu. Nah, setuju? Iya, betul. Gitu. Pak, tapi ngapunten, tapi ini berlakunya hanya untuk orang yang berakal sehat. I mean, maksudku enggak kalau ngapunten orang Ji. gila ya, Iya. ODGJ mungkin Iya. nggak bisa ya. Iya. Iya kan, Pak? Nah. Oke. Jadi Kak Feris, intinya hipnosis yang tadi disampaikan Betul. Bapak itu adalah kita gimana cara memaksimalkan otak kita Betul. sebenarnya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya ini apa ya, bisa dibilang bukan ilmu yang terlalu baru karena semua orang punya ya, Pak Iya. ya. Nah, tinggal gimana caranya nih yang mesti Betul. kita Iya. perlu tahu dan dalamin nih kan ya. Betul. Nah, jadi Pak langsung aja nih kalau terkait dengan hipnoterapi sendiri. Nah, itu kan kalau tadi disampaikan Pak Ali memang nggak cuma di dunia sales ya. Jadi apapun itu sebenarnya bisa gitu loh Bisa. ya kan kita terapkan. Nah, kira-kira langkah-langkahnya Pak, nih gimana nih sebenarnya hipnoterapi ini, Pak? Kalau langkah-langkahnya seperti bisa ini menghubungi CV kami. Wah. Wah, sepil sedikit Sepil lagi Pak. ya? Nanti Oh, kalau baik. misalnya oke kan mungkin bisa kita Diundang katanya. Ya, Iya. Diundang ya. Iya. Boleh juga. Sebenarnya kita itu ada jadwal yang rutin tiap 3 sampai 4 bulan. Oke. Ada pelatihan. Oh. Ada hipnoklas namanya. Wah. Oke. Jadi kelas hipnosis di mana di sana biasanya pesertanya dari beberapa latar belakang. Kita sedikit cerita boleh ya? Boleh. Kita kelasnya itu 2 sampai 3 hari. Hari pertama, hari kedua memang kita secara umum. Hari ketiga kita menyesuaikan profesi. Jadi untuk tenaga medis misalnya hipnosis kita khususkan loh. Buat apa sih? Kalau untuk tenaga medis untuk mengurangi rasa nyeri. Ya. Iya, betul. Untuk fobia ketakutan, Ya. fobia darah Ya, bisa betul. itu. Misalnya mau operasi apa segala macam kan, Pak? Betul. Itu diperlukan Kemudian ilmu untuk hipnosis. sales Ya. dunia perdagangan ya. Perdagangan. Nah, marketing Ya. bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Pasti. Kemudian apa? Menciptakan yang namanya angkor. Oh iya. Perlu itu. Karena manusia itu kan seperti gelombang ya, kadang naik turun semangatnya. Betul. Tapi kalau kita sudah tanamkan semacam chip kalau bahasa kerennya. Baik. Kalau di dunia terapi itu namanya angkor. Maka tekan angkor itu pikiran kita akan kembali kepada yang kita sugestikan atau kita tanamkan bahwa semangat dan semangat. Oke. Boleh. Kalau misalkan boleh, ini pribadi, pengalaman pribadi nih Pak Ali. Misalkan ini, apakah ini dianggap juga hipnoterapi untuk pribadi saya misalnya? Iya. Contoh ya,
seperti yang Kakak Kia tadi sampaikan, Kak Peri sampaikan, kok Mas Roni ini selalu energik, selalu terus semangat, selalu buat bercontoh. Misal gini, apakah ini juga mungkin ya? Iya. Kalau saya sebelum mau berangkat, mau nggak hanya pokoknya apa aja, nggak hanya di kerjaan, mau di luar kerjaan pun kadang-kadang saya gini, di pribadi saya kalau mau kerja gini, saya di BSI, saya digaji BSI, saya dikasih rumah dinas BSI, saya dikasih fasilitas di BSI gitu. Saya rasa-rasa kayaknya saya malu. Saya harus setiap hari harus energik. Saya harus mencari nasabah untuk apa itu termasuk hipnoterapi? Termasuk. Oh, jadi kayak ada afirmasi positif gitu ya. Oke. Jadi ini namanya Siap. self hypnosis. Self hypnosis. Jadi tanpa bantuan orang maksudnya. Iya. Oh, oke. Terus yang kedua, apakah ini juga termasuk? Ada dua, Kak. Jadi itu yang pertama Iya. terkait ini saya. Terus yang kedua gini. Saya kalau ke nasabah itu kalau saya nggak matching baju saya, kalau saya nggak rambut saya nggak rapi, Nggak kena gel. nah, kayak ini kan ngelepret nih habis ini. Ini Oh, saya harus nggak naik, nggak ini naik. nih saya harus rapikan dulu. Saya baru ke nasabah nanti gitu. Oke. Saya nggak rambut saya ini kalau ngeleprek gitu kan. Saya kayaknya kurang pede. Tapi begitu saya, pede saya. Lihat kaca, keren saya. Ganteng Ah, saya ya. gitu. Dan itu Muji dan itu sendiri begitu ya. saya pede bawa pakaian yang terus ke nasabah. Itu rasa-rasa kayak nasabah. Begitu saya langsung mau. Itu kebanyakan gitu. Apakah itu terus itu terapi juga bahasanya? Bisa. Jadi Oh. masnya ini menjadi sumber hipnosis atau hipnoterapi untuk Orang lain. orang lain. Karena ada dua hal. Kita kenapa sih contoh itu penting? Karena itu bisa menjadi salah satu jenis hipnoterapi atau hipnosis. Jadi tadi self hipnosis, hipnosis untuk sendiri, hipnosis untuk orang lain. Jadi ada dua hal itu. Bisa kita contohkan atau kita terinspirasi aja. Itu juga bisa. Oh. Jadi penampilan jenengan ini sudah menghipnosis. Oh. Kenapa ada cinta? Karena hipnotis. ya Jangan Sulit ngomong cinta Atau ya. ada Laura. Tiba-tiba. Nah, kenapa ada cinta? Karena ternyata lawan kita itu menghipnotis kita secara Oke. tidak langsung. Iya, Penampilan, iya. senyuman, Wah. gaya bicara, sikap Yes. itu Siap, adalah siap. Itu hipnosis. adalah hipnotis yang secara tidak langsung. Betul. Makanya kenapa Oke. sales perlu ilmu ini. Oke. Sudah disampaikan kan? Ya, betul. Sudah dijelaskan bahwa kita Iya. sumber hipnosis untuk orang lain bisa tanpa belum kita menggunakan verbal. Betul. Oke. Iya. Nih Kak Feris kalau misalnya kayaknya sih Pak Ali ini nggak bakalan spill ya langkah-langkah gimana Iya. cara menghipnosis. Karena Ada kelasnya itu, mahal Ada kelasnya. kelasnya mahal ya. Iya. Jadi, Aku mau nanya gimana caranya menghipnotis diri. nah, Oh, mau nanti dicoba? ya, makanya, nanti gini aja deh. Jadi untuk di sesi terakhir kita sebelum nanti kita akhiri, kita akan cobain misalnya nih Pak Ali ngejual sesuatu ya. Tapi gimana caranya? Nih misalnya nih yang jadi nasabahnya Wah, Kak Roni. wah. Nih, kita pengen tahu aja gimana caranya nanti tuh bisa closing gitu. Oh, Ya nice. dengan teknik hipnosis. Tapi Pak, yang jelas nanti juga Oke. nanti kita akan sampaikan kepada manajemen ya barangkali nanti Siap, kita betul. perlukan ya Kak untuk kelas membekali gitu ya. membekali teman-teman frontliner ataupun marketing kita Betul agar bisa sekali, lebih Kak, percaya ya. diri dan juga meningkatkan closing yang lebih banyak Betul, Kak, ya. ya. Kalau aku Siap. sih percaya karena Pak Ali di sini sudah ada riwayatnya sebagai service excellence sama Iya. salesmanship. Wah. Dari Jadi literal. gampang. Dari CV-nya udah menggambarkan gitu ya. Menggambarkan Yes. banget. Siap. Oke, Iya, iya, bisa iya. dicobain kali Pali. Misalnya nih ngejual produk apa aja lah, gimana caranya Kak Roni beli. Oke, oke. Saya Ya. self disip. Ya dari situ kan nanti kan base Region 8 udah bisa ini ya Kak ya mungkin dikit-dikit lah memahami Iya. caranya Oh, begitu. betul, betul, betul. Tapi Ha. kalau Oke, misalnya kebuka pengen ya. in detail langkah-langkahnya nanti kan ikut kelas kan iya. gitu. Tapi sebelumnya nih Pak, sebenarnya yang paling dasar nih Pak Iya. untuk hipnosis Sis. diri sendiri atau menghipnotis lawan kita nih Iya. agar mau membeli produk kita. Itu apa Pak? Paling dasar nih. Apa yang perlu dihipnotis maksudnya? Sebenarnya kita pertama adalah uli atau gali kebutuhan. Oke, Kebutuhan dari nasabah. nasabah. Karena pada dasarnya semua orang itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Betul. Oke, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan segera mengikuti kita. Namun ada beberapa hal, contoh misalnya kita harus bersikap mirroring. Oke. Pernah dengar mirroring ya? Betul. Jadi gini, lawan bicara kita misalnya tangannya ini di depan, oke, niat saya adalah mempengaruhi Anda, maka saya akan mengikuti gerakan Anda. Oke. Oke, mirroring, Mirroring. mirroring, ikuti. Kemudian lawan bicara ini bahas tentang apa? Misalnya sepak bola, oke kita ikuti. Ya.
Jangan sampai dia bahas sepak bola, kita motor GP. Nggak nyambung, Pak. Iya. Oke. Iya. Oke. Yang ketiga, bahasa yang digunakan lawan bicara apa, kita ikuti. Kalau bahasa Jawa itu ngemong. Ngomong. Kita Ya, harus betul, ngomong betul. dia. Iya. Nah, sekarang kalau kita berhasil ngemong, contoh anak ya, adik. Berhasil kita. Kira-kira si anak si adik kalau kita kasih omongan nurut gak? Iya, menurut Iya. betul. Sesederhana itu. Oke. Gitu. Oh. Jadi itu inti dari sebuah hipnosis. Hipnosis. Nomat cuman teknis lebih detailnya ikuti kelas. Iya. Tetap intinya promotion Betul. nih di situ. Tadi- Baik. Aku udah penasaran nih, habis ini pasti disebutin. Oh, iya. Tadi 0,00 sekian persen tadi. Nanti kalau masalah harga kita ngomongin di belakang aja lah Pak. Oke. Iya, siap. Menarik ini, menarik. Tapi intinya seperti itu. Jadi Baik. sebenarnya semuanya itu dasar karena basically kita itu dilahirkan secara sempurna dalam tanda kutip. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Iya. tidak ada. Tapi ya wujud kita inilah wujud yang Sempurna. paling sempurna yang diberikan Tuhan. Betul. Betul. Siapa yang mengelak enggak? Yaitu kita punya kemampuan, kita punya segalanya. Ya. Namun kekurangan kita adalah memaksimalkan itu. Betul, Pak. Kalau dari pernah saya membaca salah satu buku ya, Pak, bahwasanya gini, kan dari bermiliar sel telur gitu ya. Apa sel Sperma. telur? Sperma gitu ya. Sperma. Itu kan satu, berarti yang tangguh itu, Pak ya. Betul. Yang masuk itu masuk kan, Pak Iya. ya. Begitu dia jadi manusia, berarti sebenarnya sudah sempurna pada waktu di kandungan. Iya. Itu Pak, ya? Iya, Benar ya secara betul. oh iya. Sudah yang terpilih Benar kan. terpilih, berarti sebenarnya diri kita adalah diri pemenang sebenarnya, Pak ya. Setuju. Oh iya, Itulah betul, itu kenapa dahsyat. kita jangan terjebak. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan terjebak. Jangan, oh. Oke. Ya benar tidak ada manusia sempurna. Ya. Tapi wujud kita adalah wujud paling sempurna yang Tuhan berikan. Betul, betul. Itu yang perlu dicatat. Nih luar biasa Ya. nih ya Kak Feris ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu langsung aja nih Pak, nih section terakhir di Wah. podcast kita kali ini. Kita kan kepo ya gimana Oke, sih coba caranya ya. sebenarnya Kasih, Pak. hypno sales ya. Sales. Coba jualan handphone atau apa aja deh Pak. Oke, Terserah. saya lebih tertarik minuman air mineral yang mereknya ini BSI. Wah. Oh, boleh. siap. Ada nggak dia angka nggak nih? Ada nggak? Aduh. Nggak ada ya? Nah, sini pura-puranya ini minuman. Pura-pura aja minuman. Oke. Langsung saja. Oh, siapa? Panggilan akrabnya Kak Roni. Roni ya. Siap. Oke. Kak Roni. Kak Roni. Kak Roni Surabaya hari ini panas sekali Kak Roni ya. Betul sekali Pak. 3 hari ini saya itu di rumah tuh gerah sekali Pak. Lah iya, apalagi kalau sudah panas ini sangat dehidrasi. Dan kebetulan kemarin Pak Roni saya dari BSI. BSI ini sebuah bank, namun mengembangkan sebuah minuman. Dan di sana banyak sekali nasabah serta karyawan-karyawan yang luar biasa, sangat religius, juga sangat bersahabat. Karena saya adalah salah satu nasabah di sana, saya diberikan gratis ini. Saya diberikan gratis. Lah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau saya bandingkan dengan beberapa harga air mineral di luar, ini sangat-sangat terjangkau, namun kualitasnya sama, bahkan tidak kalah. Lah, kondisi yang panas seperti ini cocok ini, kayaknya di Surabaya berlaku. Mungkin Kak Roni bisalah untuk saat ini ya, bisa satu aja, nanti bisa dibawa ke pulang atau bisa diminum saat ini, apalagi kondisi sedang panas, daripada nanti dehidrasi. Ini Kak. Oke. Kalau dari harganya Pak? Harganya dari yang di luar tuh mahal mana Pak atau gimana? Atau kemanfaatannya Pak? Kalau kemanfaatnya ini ada penambahan sebuah ion. Wah, jadi 11-12 kayak merek tertentu lah keunggulannya. Namun harganya terjangkau. Dan saya percaya bahwa semua yang nanti didapat ketika beli di sini tidak hanya kita terpenuhi rasa kebutuhan kita, tapi kita juga membantu. Membantu apa? Karena di BSI itu ada semacam kayak bal amal. Oh, baik. Jadi Wah, kita ini istilahnya yang ini yang menghipnotis saya. Amal-amal yang tadi. Ada amalnya. Saya orang religius ya. Jadi, baik Pak. bahasanya itu sekali mendayung 2-3 Oh, yang iya. terpola. Iya. Siap, bisa. Luar biasa. Masuk, Iya. masuk ini. Masuk Ya, semuanya ya. loh ya. Masuk. Ini udah kayak marketingnya Besi. Jadi kalau bisa ditanya biasanya kan apa bedanya ya bank syariah nih sama bank konvensional? Pasti salah satu yang akan kita sebutin karena nantinya itu kan kalau di Besi kita ada zakat perusahaan yang Nah. dimana biasanya kita lebih besar daripada Betul. perusahaan lain di Betul, Indonesia. betul. Nah, jadi otomatis kalau jadi nasabah di kita secara nggak langsung itu juga akan menyumbangkan Betul zakat dan juga sekali. dana sosial untuk masyarakat. Benar, itu benar yang sekali. menjadi pembeda. Benar sekali. Persis banget loh Kak ini Kak. Masuk, ini tadi masuk. Masuk ya? Udah jadi tim leadernya marketing. Siap.
Poin excellence-nya semuanya dapat loh. Iya. Keren banget. Gimana Kak Roni rasanya tadi Iya. tuh? Yang merasa dihipnosis apanya nih? Terakhir tadi kata-kata terakhirnya itu bahwa dengan beli satu air ini Bapak sudah juga beramal gitu ya. Ya, oke. Karena benar tadi ya, beliau kan melihat saya mungkin orangnya religius. Iya. Oke. Itu men-trigger alam bawah sadarnya Kak Roni ya. Bener. Oh iya ternyata Oh iya. butuh sih aku. Saya butuh. Gitu, ha-ha. Saya minum terus saya beramal juga ini. Iya. Ternyata saya anak soulnya jadi. Jadi dua hal terpenuhi kan gitu kan. Iya, Iya iya iya. Aduh, keren banget keren, sih. keren. ha-ha. Financialis dapat semuanya kayak gitu. ya. Tapi memang ada ya untuk katakanlah kerjasama atau semacam amal untuk taruhlah kalau kami ya di perusahaan kami Medika Nusantara ini kan biasanya kita ngadakan pengobatan gratis, sunatan Oke. massal, kemudian bencana. Ya, Nah, betul. memang banyak beberapa perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan ya, Iya. sering Ya. kerjasama. Nah, bisa nggak misalnya di sini kita menjalin kerjasama itu? Oh ya pasti Oh, bisa. bisa. Nanti kita bicarakan pada belakang ya Betul. mengenai pola-pola Wah, itu kerjasama. ada manajernya itu Euro. Karena BSI itu Masalah. adalah selain sahabat finansial Dan juga sahabat sosial. Sosial dan sahabat religi. Terakhir nih pertanyaan buat Kak Roni nih. Ya, Siap. Kak Roni kalau tadi kan baru ke mention satu produk mengenai tabungan berencana. betul. Tapi kira-kira nih kalau melihat backgroundnya Pak Ali yang mungkin ini kita bisa mention ya ada untuk yang Pemprov, kemudian juga untuk perusahaan milik sendiri ya Betul. Pak ya. Dan juga di salah satu institusi pendidikan di Betul Setikes sekali. misalnya. Nah, kira-kira untuk institusi yang saya sebutin tadi Kak Roni, apa aja produk dan layanan BSI yang bisa dimanfaatkan Betul. gitu. Kalau ini membutuhkan waktu yang banyak, Pak, saya akan terangkan semua, Pak. Tapi alhamdulillah ini saya juga bisa mempersingkat, Pak. Jadi gini, Siap. BSI itu apa aja ada, Pak, sekarang. BSI itu apa aja ada, dari mulai bawah sampai atas. Kalau Bapak PNS pas banget ini kan. Kalau PNS itu, Pak, jadi gini, kita itu ada program untuk yang PNS juga. Apalagi PNS Dinas Kesehatan ya, Pak ya ininya ya. Provinsi Nah, provinsi Kesehatan. lagi ya. Provinsi. Nah, ya. itu Pak, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa rumah sakit, terus ke beberapa institusi yang dibawa, yang ininya PNS juga Pak. Nah, kita ada yang pertama untuk PNS itu pembiayaan, bisa jadi pembiayaan geria juga bisa. Kalau Bapak PNS-nya itu satker, masuk satker kan bukan satker Pak ya. Iya. Itu kita bisa untuk yang kerjasama untuk multiguna. Kita ada multiguna tanpa agunan ya Pak ya. Tapi kalau Bapak non satker berarti kan kita pakai yang geria. Geria kita Pak, kalau Bapak beli rumah gitu ya, Iya. atau Bapak mau take over, misalkan Bapak sekarang di bank apa ya, boleh Bank spill A, nggak ya? Bank A gitu aja. Bank aja ya, jangan spill ya. Jangan. Mau take over nih Pak, ada programnya Pak. Bapak dengan take over tadi, misalkan 300 juta di sana, di take over di kita. Ada program yang sangat menarik di kita Pak. Apa itu? Bapak kalau lancar 2 tahun bisa gratis dapat porsi haji Pak, bayangkan. Wih, luar Nah, biasa. tanpa tambahan margin kalau konvensional tanpa Betul. tambahan bunga. Iya. Dan tanpa diundi Dan ya, tanpa Kak Roni? Tanpa diundi? langsung Iya, Pak dapat. langsung. Begitu Bapak 2 tahun langsung dilangsung uangnya masuk, langsung kita daftarkan Pak. Menarik kan Pak? Berarti besok sudah bisa langsung dipindah nih Pak. Siap. Apa ini ya? Oke. Itu yang untuk geria pribadi. Iya, Bagaimana iya. dengan yang perusahaan Bapak? Tadi yang ada Ya. CV-nya, terus kliniknya tadi. Iya. Terus kita combine lagi dengan kerjasamanya dengan kita yang tadi ditanyakan apakah bisa juga dengan CSR tadi Iya, atau BSI. Kalau kita punya nama BSI Maslahah Maslahah. bisa. Tapi ya itu memang harus nasabah dulu. Oke, Kan gitu ya Kak? iya. Oke. Kita utama kenapa harus nasabah? Kenapa? Ini tadi nanti akan kita utamakan ke nasabah juga kan Pak. Jadi misalkan Bapak sudah nasabah kita nih CP-nya. Terus mengadakan acara-acara, berarti kan ke nasabah kita ya, uangnya akan Betul. disalurkan gitu ya. Siap. Diutamakan internal lah ya Iya. nasabah. Nah, Bapak kita bukakan nanti ada tabungan bisnis, ada giro juga ada ya. Tapi yang banyak sebenarnya tabungan bisnis lain. Nah, terus kita bukakan cash management Pak. Kalau Bapak misalkan ya dapat dana nih, kucuran dana, terus Bapak mau mendistribusikan. Kita nggak usah Bapak keluar ke bank, narik Iya. duit tunai, bawa misal gelondongan mau Gunung Kelut ada gunung meletus terus mau Meletus, ditransfer iya. uangnya mau bawa tunai enggak, langsung aja dipindah buku pakai cash management system atau internet banking ya kalau misalkan dia ini. Itu bisa Pak dengan perusahaan Bapak. Terus yang bagaimana dengan kliniknya? Ini Bapak Klinik. klinik misalkan pengen ada rekening sendiri, itu kita juga punya. Terus klinik pengen alat-alat Pak, Ya. alat kesehatannya Oke. misalkan ya. Klinik, rumah sakit ya. Iya. Di Puskesmas. Kan bener Pak. Bisa. Kita Bisa, bisa ya. Pak menyediakan peralatannya tadi ya, peralatan tadi alat-alat kesehatannya. Ya, jadi ada pembiayaan investasi, Investasi untuk klinik atau bener, rumah kliniknya sakit Pak. ya. Itu kita semua aja, makanya saya bilang apa aja ada di BSI Pak.
ya. Luar Kecuali biasa. kita menghidupkan orang yang meninggal. Lah. Ya. Begitu Itu tagline bahasanya kita ya. review kita kayaknya ya kan. Iya, iya, Nah, iya, begitu iya. Kak Sia. Betul, luar Luar biasa biasa. Karoni. Jadi memang sebenarnya kalau mau dikulik panjang ya Kak ya. Panjang. Karena Iya. berbagai produk dan varian tuh Nah, ada semua di luar BSI biasa. Bali. Saya harus silaturahim nanti. Makanya tadi Iya. minta nomor teleponnya. Betul. Silaturahim. Jadi spill tipis-tipis aja dulu ya. Siap, Kak siap. Kia. Tapi intinya kalau misalnya ditarik kesimpulan dari yang disampaikan Kak Roni, Kak Feris, jadi intinya Bank Syariah Indonesia saat ini memang sudah lengkap sekali. Betul. Produknya mulai dari produk dana, pembiayaan, sampai bahkan yang terkait sama sosial. Sosial. Ya, Betul gitu. sekali, Bahkan Kak kalau Kia. di saat ini kan kita juga ini Pak lagi concern masalah digitalisasi. Oh, Betul. Ya, jadi kenapa sekarang ini BSI Mobile kita tuh selalu berkembang Betul ya. Ya, Terus betul. kemudian mungkin QRIS kita juga ada di mana-mana. Iya. Chris. Oh, bacanya Chris Chris, ya. bacanya Chris. Oke. Chris. Kalau QRIS jadi kayak Inggris ya? selebgram ya Kemenggris. ya. Kemenggris. Oke, benar. Chris. Chris, ya. Chris. Ya. Chris kita juga ada di mana-mana ya. Betul. Nah, itu mungkin juga bisa jadi salah satu channel pembayaran Betul yang sekali, Kak ada Tia. di perusahaannya Bapak seperti Betul. itu. Yang saat ini transaksi sudah mulai cashless. Cashless, betul Cashless. sekali Benar sekali. gitu. Oke Kak Feris, ini karena memang sudah cut off time untuk Tapi podcast kita sebelum kali cut off ini. time dulu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ali. Oh, oke, Boleh- pertanyaan terakhir ya. Pak Oke. Ali, boleh disampaikan harapannya untuk BSI? Oke. Oh iya, Betul sekali. last but not least. Iya, harus ada penutupnya itu. Ya. Oke, harapan saya ke depan pribadi dan juga perusahaan karena kami sudah menitipkan, mengamanahkan dan mempercayakan pembayaran Ya. ke BSI karena kami punya rekening BSI. Oh, Bisa dicek. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini kalau orang Jawa, Jawa Timur biasanya pantun ya. Oh iya, boleh boleh. Saya Grupnya boleh pantun. sedikit berpantun aja. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Kita bantu dengan cakep nanti. Pak. Oke. Kebiasaan kita ya. Gitu ya. Boleh. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Otodidak ini ya. Oke. Jadi nggak ada catatan dan lain-lain. Ini Iya, Pak. saya sambil mikir Iya, ya. Bapak, kita percaya Bapak multi talenta. Waduh. gitu Monggo, ya. Pak Ali. Iya, iya, iya. Oke. Silakan Pak Ali. Pemain sepak bola ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi. Cakep. Oke. Minum air di atas meja. Cakep. Oke. Masalah bank silakan percaya pada BSI. Cakep. Karena BSI amanah dan terpercaya. Luar biasa. Aduh, kalah dikalahin semua. Kalah ya. Biasanya kalau mau MC mau ini kayaknya bagus ya. Ah, ini cocok nih. Enggak ada contekannya, kalah Iya, kita iya, Kak. iya. Biasanya kan kalau bikin pantun mesti ngarang dulu ya. Iya. Ini otodidak ini ya. Ya kan Langsung. kalau dari Pak Ali udah nih. Kalau dari Mas Roni sebagai Oke. insan Insan RO8 RO8. Surabaya. Ya. Apa harapannya untuk BSI ke depan? Yang pasti karena saya memang orang BSI ya Pak ya. Saya sudah hampir 15 tahunan di BSI gitu ya. Pastinya harapan saya yang pertama BSI itu makin besar ya. Satu, sesuai dengan apa visi yang diharapkan, visi dan misi ya dari kantor pusat kita ya. Top 10 global Pak kita Pak. Nomor 10 Amin, global amin, Pak, nasional Pak. Dan kita sudah punya di Dubai Pak ya. Oke. Jadi sudah kita punya Kalau di sana. kalau global bukan nasional lagi dong Kak Roni. Oh sorry kok nasional. Dunia. Nasional dan global kan gitu kan. Iya, iya. Berarti global dunia. Iya. Kita sudah Siap. punya di sana. Harapannya tidak hanya di situ. Mungkin nanti di apa di Perancis buka BSI, Oke. mungkin di Amerika buka BSI, mungkin di luar negeri yang mana aja buka BSI. Karena apa? Dengan adanya semuanya yang ada di BSI itu semua ber-BSI gitu ya. Harapannya kita berarti kan otomatis ya sedikit ya pendapatan kita juga akan pasti semua ya. Oh, masalah Pasti, kesejahteraan pasti. pasti meningkat. Di internal kita ya. Ah. Gimana dengan di masyarakat? Otomatis tadi Kak Kia menyebut zakat kita bahkan akan meledak lagi. Pasti. Ya pastinya tidak hanya 170 lagi. Ya. Mungkin bisa jadi 300 Siap. gitu ya. Iya. Dengan kenaikan BSI yang signifikan. Betul. Ya harapannya satu lagi, ayo masyarakat gitu Kak Kia ya. Ya. Masyarakat ber-BSI lah gitu ya. Karena BSI saat ini alhamdulillah ya, kita menjadi nomor 6 ya, entar lagi sudah nomor 5 ya. Betul. Ya, harapannya dengan itu baik lebih besar, zakat yang diberikan akan lebih besar dan kemanfaatan untuk masyarakat akan lebih besar lagi. Itu sih harapan Kak Kia. Ya, luar biasa ya dari umat oleh umat dan juga Terbaik. untuk umat ya Oke. BSI ini ya. Baik kalau gitu Kak Feris, ini rasa-rasanya emang apa namanya walaupun masih banyak sebenarnya pengen kita tanyain ya. Banyak Tapi waktu banget. podcast tuh selalu terbatas memang ya. Tapi yang jelas hari ini temanya sungguh menginspirasi lain daripada yang lain. Ini terus terang baru pertama kali Pak kita Siap. kupas mengenai kesehatan terutama untuk masalah pertolongan pertama Betul. kecelakaan. Yang itu kayaknya sepele tapi kita kayaknya belum pernah memperhatikan itu gitu ya Pak ya. Betul. Dan yang kedua juga ilmu yang Hipnoterapi apa ya. hipnosis ya, yang itu juga penting kiranya untuk bisa kita pelajari bersama. Dan juga
Karoni, salah satu talent terbaik kita di Region 8. Besar Ya, terima kepala kasih. saya. Terima kasih juga atas kehadirannya dan juga memberikan inspirasi yang lebih baik untuk Besti Region 8 Surabaya. Amin. Ya, kalau gitu saya Zakia dan juga Saya Feris. kami mohon undur diri dan juga minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata Pak atau mungkin tadi attitude kami yang mungkin agak gimana-gimana gitu ya. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri dulu Besti Region 8 Surabaya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.